warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang A dan Teteh. Selamat ya, karena A dan Teteh sudah naik ke kelas 4. Untuk kelas 4 ini, A dan Teteh akan belajar TIK bersama Ibu. Ada yang sudah kenal nama Ibu siapa? Nama Ibu Tenia Rosalina. A dan Teteh bisa memanggil Ibu Bu Tenia. Apa sih TIK itu? TIK, Teknologi Informasi Komunikasi. Nah, jadi TIK itu merupakan suatu singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi. Teknologi adalah cara atau alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia, seperti contoh kipas tradisional dan kipas modern. Informasi adalah kabar berita atau pengetahuan. Kita dapat memperoleh informasi dari mana saja, seperti contoh dari televisi, radio, dan lain-lain. Komunikasi adalah kegiatan berbicara, di mana terdapat komunikasi langsung yang berarti berbicara langsung tanpa alat, dan komunikasi tidak langsung yang berarti berbicara menggunakan alat. Seperti yang kita ketahui AA dan Teteh, manusia itu berkomunikasi dengan berbagai macam cara dan alat yang digunakan. Nah, apakah AA dan Teteh tahu, pada zaman dahulu kala, bangsa Yunani kuno memberikan pesan dengan cara mengirimkan sinyal melalui cahaya matahari. Hal tersebut merupakan cara berkomunikasi paling tua di dunia. Nah, dan Teteh, selain itu ada juga contoh di Indonesia. Di Indonesia juga terdapat nih alat komunikasi tradisional pada zaman dulu yang biasa digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat di pedesaan. Apa coba? Tentunya, biasanya warga di pedesaan memukul kentungan dengan cara tertentu jika akan menyampaikan sebuah pesan atau mengirimkan pesan dan informasi. Seiring berjalannya waktu, banyak ditemukannya sebuah alat komunikasi yang beragam dan berkembang. Nah, contohnya dulu itu ditemukan diawali dengan telegraf listrik. Nah, selain telegraf listrik juga ada kode Morse. Itu merupakan hal-hal yang digunakan atau alat-alat yang digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan. Nah, A dan Teteh, coba sebutkan alat komunikasi yang bisa digunakan dalam masa sekarang. Coba ada apa aja? Kita bisa lihat di sini. Ini merupakan contoh-contoh dari alat komunikasi pada masa sekarang. Tentunya semakin canggih, semakin maju, semakin mudah, dan semakin cepat dalam menyampaikan informasinya. Nah, A dan Teteh, semakin bertambahnya waktu, semakin berkembang pesat pula teknologi yang ada di dunia ini. Suatu hari nanti mungkin saja akan muncul suatu teknologi baru yang mungkin belum tentu terbayangkan oleh kita. Contohnya saja mobil terbang atau flying car. Mungkin bisa saja. Nah, dan Teteh, setelah Ibu menjelaskan sedikit tentang TIK, selanjutnya Ibu akan menjelaskan lagi nih tentang sistem komputer dan sistem operasi komputer. Kenapa? Karena dalam pelajaran TIK, kedepannya A dan Teteh akan belajar komputer. Gimana? Nah, dan Teteh, sebuah komputer agar dapat menyala atau agar dapat berfungsi dengan baik, maka semua perangkatnya harus terhubung dengan baik pula. Nah, mari kita lihat dalam tayangan yang satu ini, apa aja sih perangkat komputer agar berfungsi dengan baik? Nah, dan Teteh, sebenarnya komputer yang sering dibicarakan adalah merupakan sebuah sistem yang dinamakan sistem komputer.
Sistem komputer ini terdiri atas 3 elemen penting yang saling terkait, dan setiap elemennya tidak dapat bekerja secara terpisah. Apa saja elemen dari sistem komputer itu? Elemen pertama dari sistem komputer adalah hardware. Hardware adalah perangkat keras atau bagian dari komputer yang dapat AA dan TT sentuh, misalnya keyboard, mouse, CPU, monitor, dan printer. Elemen yang kedua adalah software. Untuk melaksanakan berbagai tugas, AA dan TT tentunya harus memberikan berbagai rangkaian perintah melalui software tersebut. Tanpa adanya perangkat lunak ini, komputer AA dan TT tidak dapat melakukan apa-apa. Software dapat berupa program. Nah, setelah hardware dan software terpasang, tentu harus ada yang mengoperasikannya. Ibarat sebuah mobil, tanpa pengemudi tentu tidak dapat melaju di jalanan. Begitu juga dengan komputer. Tanpa manusia, komputer tidak dapat berfungsi. Jika A dan Teteh menggunakan komputer, maka AA dan Teteh adalah perangkat manusianya, atau bisa disebut brainware dalam sistem komputer tersebut. Nah, dengan komputer, AA dan Teteh dapat mengerjakan banyak tugas dengan mudah. Misalnya mengetik, menggambar, menghitung, mengedit, dan mengolah data. Tahukah A dan Teteh bagaimana sebenarnya sistem komputer bekerja? Untuk mengoperasikan sebuah komputer, AA dan Teteh harus memberikan input berupa data atau perintah. AA dan Teteh dapat memasukkan input dengan menggunakan hardware komputer. Misalnya contoh ketika A dan Teteh ingin mengetik sebuah nama atau sebuah huruf di komputer, maka hardware yang dibutuhkan adalah keyboard. Kemudian inputan tadi akan diproses oleh CPU. Pada CPU inilah terjadi proses pengolahan data menjadi suatu bentuk informasi yang dibutuhkan oleh pengguna komputer. Misalnya, Teteh mengetik huruf A di keyboard, maka akan diproses oleh CPU yang kemudian akan tampil di layar monitor huruf A tersebut. Nah, hasil proses pengolahan di CPU disebut dengan output. Output dapat berupa teks atau gambar yang ditampilkan pada layar monitor, dicetak di atas kertas menggunakan printer, atau juga dapat berupa suara yang keluar dari speaker. Sistem operasi komputer. Nah, sistem operasi ini merupakan software yang sangat penting dalam komputer. Tugas dari sistem operasi ini yaitu sebagai pengatur kerja dari hardware dan software. Jika diibaratkan, sistem operasi seperti polisi lalu lintas dan mobil sebagai program yang berjalan. Polisi lalu lintas yang mengatur jalannya kendaraan dari berbagai arah sehingga tidak terjadi kemacetan di jalan. Sekarang ini yang banyak digunakan oleh pemakai komputer adalah Linux dan Windows. Nah, begitulah sedikit penjelasan mengenai sistem komputer dan sistem operasi komputer. Untuk tugas hari ini, A dan Teteh silahkan menuliskan seperti soal yang tertera di layar. Kemudian, jangan lupa tulis nama dan kelas juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.